Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat era sekalian, ini terkait dengan Ganjar Pranowo ya. Menarik nih pernyataan Henry Satrio, salah seorang pengamat politik ya, yang biasanya agak kesana, bukan ke Ganjar ya, tetapi orientasinya lebih kepada ya kalau misalnya ada Jokowi, Prabowo, kelihatannya lebih ke Prabowo misalnya ya. Tapi kita lihat sahabat era sekalian, itu preferensi, karena kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan semua tokoh politik itu semua ada preferensinya. Nah, termasuk saya punya preferensi juga yang saya kira sobat era sekalian paham ya. Preferensi saya tentu kepada yang mereka yang ingin tidak melanjutkan rezim hari ini ya, itu preferensinya. Nah, ini Hensat mengatakan Ganjar tak akan tinggalkan PDIP kecuali dilindungi kekuatan besar ya. Masuk akal ya. Jadi artinya Ganjar tidak akan berani kalau dia mau meninggalkan PDIP, karena berarti kan politiknya akan habis kecuali ada kekuatan dahsyat yang menopangnya dan paling tidak memastikan, menjamin untuk menjadikannya sebagai calon presiden terpilih. Tentu dengan menggrab semua partai-partai sehingga hanya akan ada 2 calon saja. Nah, dalam kondisi seperti itu ya saya kira memang Ganjar akan berani meninggalkan PDIP. Tapi apakah PDIP kemudian memang ingin melepeh Ganjar? Rasanya nggak mungkin juga ya. Nah, karena itulah perjuangan untuk melawan oligarki itu memang perjuangan yang tidak gampang. Kadang-kadang oligarki juga itu bisa bicara soal cinta negara, bicara tentang keadilan, bicara tentang kepentingan rakyat. Jadi semua orang berbicara begitu dan kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang memang yang memang benar-benar berpikir tentang republik ini dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Oke, sobat era sekalian, kita akan ini kan ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan dirinya adalah kader PDIP saat ditanya tanggapannya jadi salah satu bakal capres yang diusung Nasdem. Ganjar diyakini tak akan meninggalkan PDIP. Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio atau Hensat meyakini Ganjar tak akan meninggalkan PDIP demi menjadi capres dari partai lain. Meski demikian, Hensat bicara soal skenario kemungkinan Ganjar berani mengambil sikap sebaliknya. Kalau Ganjar sampai berani keluar dari PDI Perjuangan, artinya ada kekuatan besar yang melindungi Pak Ganjar sehingga merasa nyaman dan berani keluar dari PDI Perjuangan. Kekuatan besarnya ini ya melebihi Ibu Mega, dan kemungkinan besar ya kekuatan besar itu cuma dimiliki oleh Presiden Jokowi, kata Hensat kepada wartawan. Menurut Hensat, Ganjar tidak akan berani keluar dari PDIP jika tidak ada kekuatan besar yang melindunginya. Hensat menyebut kekuatan besar itu hanya dimiliki oleh Jokowi. Jadi kemudian kalau Ganjar sampai berani pindah, singkatnya, kalau sampai Ganjar Pranowo berani hengkang dari PDI Perjuangan, wajar kalau kemudian publik mempersepsikan ada Pak Jokowi di belakangnya untuk kepindahan Ganjar Pranowo. Karena kalau nggak ada backingan sekuat presiden, saya yakin Pak Ganjar Pranowo nggak berani keluar dari PDI Perjuangan, ujarnya. Lebih lanjut, Hensat menilai Ganjar tidak akan berani keluar dari PDIP sebab selama ini dibesarkan oleh partai berlambang banteng tersebut. Selain itu, kemenangan Ganjar untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah datang disokong oleh elit PDIP yang juga putri dari Ketum Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Karena dia dibesarkan oleh PDI Perjuangan, bahkan kemenangan dia sebagai Gubernur Jawa Tengah saat itu pertama kali yang menjadi panglima kemenangannya adalah Puan Maharani, berani Ganjar meninggalkan kulitnya. Saya rasa sih nggak akan berani imbuhnya. Sebagai informasi, Nasdem mengusulkan 3 nama bakal capres yang disepakati oleh di Rakernas Nasdem. Ketiganya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, sahabat era sekalian,
itu tadi ya yang terkait dengan hal yang kita bicarakan, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, sahabat era sekalian, ada gangguan suara rupanya. Ya, jadi satu hal yang paling penting adalah ya kita akan lihat sebenarnya hasil akhirnya nanti, apakah Megawati akan menunjuk Ganjar atau tidak sebagai calon dari PDIP. Nah, kalau seandainya ya sobat era sekalian, kalau nanti sobat era sekalian, PDIP memang jelas-jelas tidak mencalonkan Ganjar Pranowo, maka pastilah Ganjar akan diperebutkan oleh kelompok-kelompok lain, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Pertanyaannya, apakah berani Ganjar Pranowo dilepeh oleh PDIP, kan begitu, untuk misalnya menaikkan Puan Maharani yang sampai sekarang elektabilitasnya tidak tinggi-tinggi amat, dan kalaupun diajukan ya barangkali dikhawatirkan akan kalah dengan mudah dengan tokoh-tokoh lainnya. Atau misalnya skenario menjadikan Puan cukup wakil presiden sebagaimana pernah dibincangkan. Misalnya dipasangkan ke Prabowo, dipasangkan ke Anies, asal jangan Ganjar ikut misalnya. Tapi siapa yang menjamin Ganjar tidak dicalonkan oleh kubu lain seandainya Puan Maharani mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, kalau menurut saya sobat era sekalian, ini akan menjadi sebuah fait accompli bagi Presiden Megawati untuk mengajukan untuk menominasikan Ganjar Pranowo. Nah, tinggal negosiasinya apa, ya kan? Karena politik itu tidak ada makan siang yang gratis, ya. Katakanlah PDIP dan Megawati serta Puan akan dapat apa kalau seandainya mereka mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menarik Puan Maharani untuk jabatan lain seandainya koalisi mereka menang. Ini sebenarnya yang kelihatannya skenario yang paling mungkin, instead of Megawati kemudian terus mendorong Puan Maharani. Kecuali Megawati tak peduli, ya kan, apakah bakal menang atau tidak, mengingat usia dia, ya kan, kita tidak tahu nanti yang terjadi 5 tahun ke depan, karena sekarang usia Megawati Soekarno Putri kelahiran 47 itu sekarang 75 tahun sudah. Jadi kalau 75 tahun nanti tahun 2004 akan 77 tahun. Ya kan? Jadi waktu mencalonkan Puan Maharani 77 tahun. Kalau menunggu pemilu berikutnya, which is usianya sudah sangat senior sekali. Dari 77 tahun ditambah 5 tahun lagi akan menjadi 82 tahun. Ya. It could be this is the time to nominate her daughter. Tapi kita tidak tahu apakah kemudian langkah ini yang akan diambil. Jadi sahabat era sekalian, kalau dari segi rasionalitas rasanya Ganjar yang akan diajukan. Tapi kalau dari segi bahwa it could be the last time for Megawati to nominate katakanlah Puan Maharani, maka bisa jadi resiko itu dia ambil pula. Memang tidak gampang ya, karena memang leadership di partai akan berganti. It could be possible kepada Puan Maharani, tapi at the same time Puan Maharani sendiri bukan sosok yang katakanlah populer dengan elektabilitas yang tinggi. Populer iya, tapi elektabilitas belum ke sana. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Kita akan lihat politik semakin panas. Sayangnya kepastiannya itu baru Oktober 2023, which is lebih dari setahun lagi karena sekarang baru bulan Juli 2022. Politik semakin panas, tetapi kepala kita harus tetap dingin, ya. Karena itu sobat era sekalian, biar kepala dingin ya, dengarkanlah lagu-lagu yang kami launching atau relaunching bersama Ogi Cerista, baik di channel Refli Harun
maupun di channel Ogi Carista sendiri. Lagu pertama adalah Otak Liar ya. Lagu pertama adalah Otak Liar. Ya, itu saja saudara sekalian. Terakhir kali ya, dengarkan kembali dari Tajul Alawiyin ya, yaitu korban. Jadi silakan berkorban dan silakan lihat kepada siapa harus menghubungi kalau seandainya mau menyampaikan kurban di pesantren Habib Bahar ini. Itu saja saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Bahar bin Ali Muslim selaku pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyin mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia untuk berkurban bersama Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, di mana daging kurban tersebut akan disalurkan ke seluruh Indonesia kepada orang-orang berhak menerima. Kemudian kelebihan daripada donasi kurban tersebut akan dipakai untuk membangun pondok pesantren. Jadi bagi saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang ikut serta berkurban bersama pondok pesantren Tajul Alawiyin mendapatkan pahala kurban dan mendapatkan pahala amal jariah, yaitu turut serta dalam membangun pondok pesantren yang pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Sekali lagi saya mengajak seluruh kaum muslimin muslimat untuk berkurban bersama pondok pesantren Tajul Alawiyin, yang dimana bisa dihubungi yang tertera di bawah ini, mungkin yang tertera di bawah ini yaitu nomor daripada saudara Jalil dan nomor rekening yang telah disertakan oleh para panitia berkurban bersama pondok pesantren Tajul Alawiyin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.